Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah yang ke-16. Kisah dua putra Adam. Dua anak Adam alaihi assalam, yang akan kita baca di surat Al-Maidah dari ayat yang ke-27 sampai ke-32. Sekali lagi, kisah ini ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai 32. Ya. Kita baca ayatnya dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan pahala dari setiap huruf yang dibaca dan memberikan keberkahan dari umur dan hidup kita serta memuliakan kita. Karena kita berusaha menghormati, memuliakan dan mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Al-Qur'an, semoga Allah muliakan. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita membaca Al-Quran, membaca artinya, kemudian mendalami isinya. Ini masuk dalam hadis ini. Ya. Karena belajar dan mengajar Al-Quran itu, kata Ibnul Qayyim, belajar dan mengajarkan bacaannya, kemudian belajar dan mengajarkan maknanya, isinya. Ya. Dan itu yang paling penting. Yang paling penting itu memahami isi Al-Quran. Maksud diturunkannya Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk 3 hal. Yang pertama untuk dibaca sebagai tilawah. Dan hendaknya kita punya bacaan keseharian kita sebagai wirid, apakah di pagi hari, di sore hari, atau di siang hari, atau di malam hari. Kemudian kita juga mentadaburi Quran. Tadabbur ini salah satu tujuan diturunkannya Quran. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab
yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang dipenuhi dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi. Ini maksud diturunkannya Quran, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi fungsi atau tujuan diturunkan Quran, pertama untuk tilawah, yang kedua ditadaburi, kemudian yang ketiga untuk diamalkan. Kita berusaha mengamalkan isi Quran. Tugas kita di atas muka bumi ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dengan agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Dan tidak mungkin seseorang beribadah dengan baik, dengan benar, dengan sempurna kecuali dengan belajar Quran dan belajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil fikihnya, kita ambil faedahnya, kita ambil pelajarannya dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah kita akan baca surat Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai 32, berisi tentang kisah dua anak Adam. Ya. Banyak sekali pelajaran insyaallah yang kita bisa ambil dari kisah ini. Allah berfirman dalam ayat yang ke-27 surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Watlu alaihim, bacakanlah kepada mereka. Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka, terutama orang-orang Yahudi, ya, dan kepada manusia. Baca kepada kita semua. Tentang apa? Naba abnai Adam. Berita dua anak Adam. Dua anak putra laki-laki, ya. Siapa yang dimaksud? Para mufassirin menyebutkan nama, yakni Qabil dan Habil. Tetapi ulama seperti Syekh Ali Hasan, ya, kemudian penulis buku ini juga itu mengatakan dua nama ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Hanya saja disebut oleh para mufassirin, Qabil dan Habil. Nah, bacalah atau bacakan pada mereka berita tentang dua anak Adam bil haq, dengan hak. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi syariat kurban sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Nah, di sini kata ulama tidak disebutkan kurbannya apa, ya, tapi sebagian mufassir menyebutkan, makanya pakai kil dikatakan kurbannya itu kalau Habil berkurban dengan ini, dengan sebaik-baik yang dia punya, harta yang dia punya itu kambing, dia kurban dengan kambing yang paling bagus. Kalau Qabil berkorban dengan seburuk-buruk yang dia miliki. Yaitu apa? Dia karena suka bercocok tanam, ya, hasil tanaman yang jelek dia kurbankan. Ini sebagian mufassirin menyebutkan hal ini. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kemudian diterima dari salah satu dari keduanya, tidak diterima dari yang lain. Diterima dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Ya. Dan tanda diterimanya, sebagian mufassir menyebutkan ada api. Api yang menyambar kurban tersebut. Ya. Kemudian yang tidak diterima itu berkata, qala la aqtulannak. Qala
la'aqtulannak. Dia berkata, aku akan membunuhmu dengan 3 takkid. Lam takkid, kemudian dia dengan nun takkid juga. Di sini nun taukid tsaqilah. Pasti aku akan membunuhmu. Ya. Kenapa dia ingin membunuh? Karena ada hasad. Ya. Ada hasad dari siapa? Dari si Qabil ini. Ini bahayanya hasad. Hasad ini adalah penyakit yang sangat mengerikan. Ya. Kemudian dijawab sama Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi hasad inilah yang penyakit yang sangat berbahaya, yang menjerumuskan iblis, ya, dan menjerumuskan si Qabil ini. Jadi dosa pertama kali yang dilakukan di langit karena hasad. Dan dosa yang pertama kali dilakukan di dunia juga karena hasad. Apa itu hasad? Hasad itu, kata ulama, dan ini hasad yang tercela, an yatamanna al-hasidu an tazulan ni'mah min indi akhihi sawa'un intaqalat ilaihi am la. Jadi hasad itu adalah seseorang berharap nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Baik berpindah pada dia atau tidak, yang penting hilang sudah. Dan dia benci sama nikmat yang ada pada orang tersebut. Ya. Nah, di antara contoh hasad dan hasad yang tercela ini, ya, iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, meniup Adam, ya, memberi ruh kepada Adam, kemudian memerintahkan para malaikat untuk apa? Sujud kepada Nabi Adam, kemudian juga mengajarkan nama segala sesuatu, membuat iblis hasad. Ya, oleh karena itu hasadnya ini menghalangi dia dari kebaikan, tidak mau sujud. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan, dia istikbar. Akhirnya apa? Dihukumi orang kafir, wa kana minal kafirin. Dihukumi kafir sama Allah. Karena apa? Hasad. Tidak cukup sampai situ. Karena hasad, dia berusaha untuk mengeluarkan Adam dari mana? Dari surga. Tidak cukup sampai situ. Karena hasad, dia mengumandangkan peperangan dengan anak cucunya sampai hari kiamat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunda kematiannya sampai hari berbangkit, hari kiamat, dan dikabulkan. Ini semua yang menyebabkan apa? Hasad, penyakit hasad. Ya. Kemudian Yahudi dan Nasrani juga mereka jadi kufar, ya. Hasad kepada siapa? Kaum muslimin atas nikmat Islam. Yang perlu kita sadari. Mereka itu hasad kepada kaum muslimin karena kaum muslimin berada dalam agama yang diridhoi oleh Allah, agama Islam. Ya. Oleh karena itu kita jangan minder sama mereka. Mereka itu hasad. Makanya ada orang Yahudi datang ke Umar bin Khattab. Ya. Dia berkata, ada satu ayat. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab Anda. Kalau ayat ini turun kepada kami, ma'syarul Yahud, niscaya akan kami jadikan harinya sebagai hari apa? Hari raya. Dia kata, Umar, ayat apa itu? Dijawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar bin Khattab, aku tahu. Ya, kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun. Dan setiap tahunnya, ya, itu kita kaum muslimin harus mengingatnya. Ayat itu turun di mana?
di Arafah, ya, di mana kaum muslimin kumpul di situ, haji. Subhanallah. Dan di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hasad sama kaum muslimin. Sehingga hasadnya ini mereka benci sama kaum muslimin, ingin agar kaum muslimin keluar dari agama Islam. Antum bisa baca di antara surah Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi banyak sekali di kalangan ahli kitab ingin mereka mengembalikan kalian kepada apa? Kekafiran setelah keimanan kalian, setelah keislaman kalian. Karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari diri mereka. Hasadnya kakak-kakaknya Nabi Yusuf atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam membuat Yusuf dimasukkan ke sumur, kemudian jadi terlantung-lantung dan seterusnya, jauh dari bapak dan ibunya yang tercinta. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa hasad ini, ikhwani fillah, bukannya malah membuat orang hasad jadi bahagia, tapi malah jadi sengsara. Malah jadi apa? Sengsara. Baik. Sengsaranya apa? Ada beberapa mudarat. Kemudaratan artinya hal yang sangat berbahaya buat orang yang hasad. Orang yang punya iri, dengki, hasad di hati, ini bahaya kalau dipelihara. Ya. Kalau mau melihara ayam, jangan enak ya. Bisa itu sembelih, disate, dimakan. Kalau melihara hasad, udah jadi penyakit. Makanya kita harus tengok hati kita, bersihkan dari penyakit-penyakit itu, agar kita menjadi orang yang bahagia. Kata ulama, amma dararuhu bil hasid, fa min wujuhin katsirah. Jadi kemudaratan untuk orang yang hasad itu banyak dari berbagai sisi. Di antaranya, annahu yudkhilul hamma wal hazn ila qalbil hasid wal huzn ila qalbil hasid. Jadi hasad itu memasuki hati orang yang hasad menjadi apa? Sedih. Membuat sedih, gelisah, gundah gelana, sempit hati. Tidak ada kita dapati orang yang hasad pasti kena penyakit ini. Pasti. Ya. Walidzalika qila fil hasad. Oleh karena itu dikatakan pada hasad, innahu madhmumun wa sahibuhu maghmumun wa ghammuhu la li musibatin halat fi nafsihi aw fi malihi aw fi ahli baitihi wa innama li ni'matin utiha ghairuhu fahuwa la yashfa min ghammihi la yashfa min ghammihi wa husnihi illa bi zawali ni'matil mahsud. Subhanallah. Jadi hasad itu madhmum, tercela. Orang yang punya hasad maghmum, ya, gundah gelana terus, sedih terus, sempit terus hatinya, ya. Bukan karena musibah, bukan karena musibah yang menimpa dirinya, bukan. Bukan karena musibah yang menimpa hartanya, atau bukan karena musibah yang menimpa keluarganya. Tetapi apa? Karena ada kenikmatan, kesenangan yang Allah berikan kepada orang lain. Dikasih nikmat, tambah sempit, tambah sedih, tambah susah. Ya. Lihat tetangganya kanan dapat nikmat, tambah sempit datanya, tambah sakit. Lihat sebelah kirinya, tambah sakit. Lihat kawannya dapat nikmat, tambah sempit. Waduh, stres. Bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa ini orang. Ya. Ini bahaya. Dan tidak sembuh dari kesempitan dan kesedihannya ini kecuali dengan apa? Dengan hilangnya kenikmatan pada orang yang dihasadi. Tapi kapan nikmat itu hilang? Orang yang Allah kasih nikmat. Ya tidak. Yang kasih nikmat adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, mereka kata ulama, wa hadza huznun la mathila lahu bainal ahzan. Kesedihan ini tidak ada mathilnya, tidak ada bandingannya di antara kesedihan yang ada. Ya. Wa hadza la najiduhu illa fi huznil hasid li ni'matil mahsud. Ini kita tidak dapati kecuali pada kesedihan orang yang punya hasad ketika melihat nikmat yang ada pada si mahsud. Ini yang pertama. Jadi kesedihannya terus-menerus. Makanya kita perhatikan hati kita ini. Ada hasad tidak sama orang lain, saudara kita, kawan kita, tangga kita, ya, dan seterusnya. Kalau ada, segera dihilangkan. Dibersihkan hati dari penyakit hasad ini. Hanya bukan malah bagus, jadi malah jelek. Yang kedua, annal hasada yajuru ila ma'siyatillahi bi mukhalafati amrihi aw bi fi'li ma nahahu. Hasad itu bisa menyeret orang ke dalam maksiat, memaksiati Allah. Karena apa? Menyelisihi perintahnya atau melakukan larangannya. Walaqad kana al-hasadu awwala dhanbin usiyallahu bihi fi sama'. Hasad itu dosa yang pertama kali yang mana Allah dimaksiati di langit. Wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ard. Dan dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di bumi. Ya. Iblis hasad kepada Adam. Kemudian di bumi siapa yang pertama kali? Qabil bunuh Habil. Karena apa itu semua? Hasad. Dan akhir dari kesudahan orang yang hasad, kesengsaraan dan kesengsaraan. Kebinasaan dan kebinasaan. Kesusahan dan kesusahan. Kesulitan dan kesulitan, kesempitan dan kesempitan. Ini hasad, ngeri ya. Kemudian yang ketiga, annal hasida fi hasadihi liman haulahu ka'annama yatasakhat ala qada'illah. Jadi orang yang hasad itu melihat orang sekitarnya seakan-akan dia apa? Murka dengan takdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Murka sama ketentuan Allah. Ya, nggak mau nerima. Ini ngeri kan? Jadi Allah kasih nikmat kepada orang lain, dia nggak ridha. Padahal siapa yang ngasih nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa membuat perkara yang lebih besar dari itu, bisa menyeret kepada murtad hasad ini. Ini kata ulama. Ya. Yang keempat, annal hasada yusawwidu qalbal hasid wa yushghiluhu an dzikrillah wa hadha khusranun 'azimin lil hasid. Hasad itu membuat hati orang menjadi hitam, gelap. Jadi menggelapkan hatinya. Ya. Kemudian apa? Menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi si hasid. Ya. Daripada hasad, ketika melihat nikmat Allah berikan kepada saudara kita, kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga nikmatnya Engkau tambah untuk dia. Jaga ya Allah. Jaga nikmatnya dia. Kemudian kita berdoa, ya Allah, anugerahkanlah nikmat yang lebih dari itu, yang baik untuk aku. Seperti itu. Kan bisa. Allah Maha mampu tidak? Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan belum tentu seandainya kita dikasih nikmat seperti Allah kasih nikmat kepada saudara kita bisa bersyukur, belum tentu. Belum tentu juga kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa jadi kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ya. Nah, adapun kemudaratannya kepada orang yang dihasadi ini sangat jelas. Sangat jelas. Oleh karena itu orang yang dihasadi harus selalu berzikir pada Allah. Di pagi hari zikir pagi petang jangan lupa. Setelah sholat baca zikir-zikir. Kemudian baca qul a'udzu birabbil
falaq, min syarri ma khalaq. Kemudian sampai wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad. Karena hasad ini ngeri. Ada kan namanya ain. Iya tidak? Ain, pandangan mata. Melihat orang benci, hasad. Itu subhanallah, mempengaruhi. Dan ini banyak terjadi. Ada yang sakit. Ada yang qori, baca Qur'annya bagus. Ada yang hasad, jadi suaranya jadi enggak bagus lagi. Ya. Ada yang pintar jadi enggak pintar. Sampai mati orang. Ya. Makanya selalu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dari apa? Pandangan mata hasad, ain. Dan juga ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita baca apa? Keberkahan. Ya. Supaya tidak mencelakakan saudara kita. Nah, kemudian kita juga bisa ruqyah diri kita. Ini bahayanya apa ya, ikhwan? Bahayanya hasad, wal'iyadzu billah. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-27, Habil berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang Allah nerima itu hanya dari orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang selanjutnya, la in basatta ilayya, la in basatta. Bacanya gimana? Basatta. Di sini ada idgham apa, siapa yang tahu? Basatta, bukan basatta, tapi basatta. Mutaqarribain belum. Bila gunah bukan. Mutajanisin. Ahsanta, barakallahu fiik. Ada idgham mutajanisin. Basatta. Nah. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini karena keimanan. Kata Habil, kita ikuti nama dari mufassirin ya. Kata Habil, apabila engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Ini karena keimanan. Orang yang beriman gak mungkin bunuh orang, akhi. Ya. Jadi orang yang membunuh orang lain tanpa hak, ini dosanya sangat besar, sangat mengerikan. Ya. Sangat mengerikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Ini membunuh dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam khalidan fiha, dia kekal selama-lama di dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, wa ghadiballahu alaih, Allah murka padanya. Yang ketiga, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Yang keempat, Allah siapkan untuknya azab yang besar. 4 yang disiapkan sama Allah untuk orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Kalau membunuh tanpa sengaja juga bahaya. Membunuh tanpa sengaja boleh tidak? Ya sebenarnya nggak boleh. Ya. Ngeri tapi. Nah, bunuh tanpa sengaja, ikhwani fillah, itu apa yang harus dikeluarkan?
Diyat sama kafarat. Diyat sama kafarat. Ya. Contoh bunuh dengan tanpa sengaja itu gimana tuh? Ya, pas lagi nyupir mobil kencang melebihi batas. Ya. Ada orang tabrak, mati orang itu. Ini bunuh tanpa sengaja, tapi dia dosa nih. Ya, melampaui batas. Atau ini syibu muta'amid ini, ngeri. Atau misalkan ada orang lempar apa gitu, kemudian kena kepalanya orang, letup, pingsan, mati. Ini dia nggak sengaja bunuh dia. Tapi karena perbuatannya mati itu orang. Ini bunuh tanpa sengaja. Bayar diat dan bayar kafarat. Apa diatnya? 100 onta. Nah, antum hitung aja satu ontanya berapa duit? Ya. Nah, itu ya, 100 onta. Dikasih ke siapa? Dikasih ke ahli warisnya. Kemudian kafaratnya apa? Kafaratnya kalau ada budak dimerdekakan budak. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 92. Ya, surat An-Nisa 92, PR di rumah buka baca lihat tafsirnya. Ya. Jadi membunuh itu haram. Membunuh diri sendiri haram atau tidak? Haram juga. Membunuh diri sendiri. Ya. Jadi membunuh diri sendiri itu diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan fiha abada." Jadi kalau ada orang bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari atas gunung, disiksanya di neraka jahanam seperti itu juga, dijatuhkan dari atas. Terus begitu di atas gunung. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Orang yang bunuh diri dengan cara mengkonsumsi racun. Nauzubillah. Nah, racunnya nanti di tangannya itu. Dan dia disiksa dengan itu sekekal-kekalnya di neraka jahanam. Nauzubillah. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi. Begitu juga orang yang membunuh dirinya dengan besi, pisau, tombak atau apapun, maka besinya itu di tangannya. Ya. Dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dan disiksa seperti itu pula. Ya. Jadi kalau bunuh diri dengan dikasih terus, wal'iyadzubillah. Kalau bunuh dirinya gantung pakai tampar, pakai tali, begitu terus, wal'iyadzubillah. Ya. Jadi yang namanya membunuh, ini ngeri sekali. Ya, sangat mengerikan. Dan bunuh orang Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Tirmidzi, "Law anna ahla as-sama'i wal ard ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu azza wa jalla finnar." Seandainya penduduk langit dan bumi bersekutu untuk membunuh satu orang mukmin, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyeret mereka semua, memasukkan mereka semua ke neraka jahanam, ke neraka. Nah, ini balasannya. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Hancurnya dunia ini lebih ringan atas Allah Jalla wa Ala daripada membunuh satu orang mukmin. Hancurnya satu dunia ini. Kemudian Rasul SAW juga bersabda, "Kullu dhanbin asallahu an yaghfirah illa ar-rajula yamutu musyrikan aw yaqtulu mu'minan muta'ammidan." Semua dosa mudah-mudahan Allah ampuni, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan musyrik
dan seseorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Wal'iyadzubillah. Yang lainnya, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang tidak seharusnya untuk ditumpahkan, ya, darah haram. Nah, ini banyak hadis bercerita atau berbicara tentang haramnya membunuh jiwa tanpa hak, ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-29, ya. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u adh-dhalimin. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali dengan membawa dosa telah membunuhku. Membunuh kan dosa. Nanti kau bawa tuh dosa ini. Dan juga membawa dosamu yang kau miliki selain dosa ini. Fatakuna min ashabin nar. Engkau nanti menjadi penduduk api neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan inilah jaza. Ini jaza artinya apa? Balasan orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsunya si Qabil ini mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Faqatalah, maka dia pun membunuhnya. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang membunuh orang yang beriman pasti merugi. Pasti. Ya, dan dia menjadi orang yang merugi. Kemudian ceritanya dia kebingungan untuk mau bagaimana ini. Dia bawa mayatnya si Habil ini, ya, dia bawa, ya. Sampai Allah memberikan apa? Ilham kepada Ghurab. Tahu Ghurab? Burung gagak. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak. Yabhatsu fil ardi. Burung gagak itu menggali tanah. Ya, diceritakan oleh mufassirin, ada dua burung gagak berantem. Satunya mati. Kemudian yang satunya menggali tanah. Kemudian dikubur. Subhanallah. Kaifa liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengubur saw'ah, aurat dari saudaranya. Ini menunjukkan jasadnya si mayit itu aurat semuanya, harus ditutup. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, itu memerintahkan kita kalau ada orang yang meninggal ditutup dengan kain kafan, ya kan? Semuanya ditutup. Tidak dibuka. Kepalanya juga ditutup. Kecuali meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Meninggal dalam keadaan ihram, kan nggak boleh tutup kepala. Ya. Jadi kepalanya tetap dibuka. Dan orang yang meninggal dalam keadaan ihram nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah. Juga orang yang mati syahid ketika berjihad, ya, ketika berjihad. Nah. Qala ya wailata, dia berkata ya wailata, aduhai celakanya aku. A'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab,
Apakah aku tidak sanggup menjadi seperti burung gagak ini? Ya. Fa uwariya sawata akhi, yang dengannya aku bisa apa? Menutup, ya, menguburkan jasad dari saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, sehingga dia menjadi apa? Menyesal. Ya. Ulama bilang, ikhwan, orang yang membunuh itu pasti menyesal. Orang yang membunuh orang lain itu pasti menyesal. Dan orang yang membunuh orang lain akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala 30 tadi, fa asbaha minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya. Kita lihat, dia termasuk orang yang rugi ini. Qatalal akhu akhahu, lakin madza istafada min dzalik? Ya. Saudara ini membunuh saudaranya. Tetapi apa faedah yang bisa dia ambil? Coba tanya. Apa faedah yang bisa dia ambil dari membunuh saudaranya? Ada faedahnya? Abadan, sama sekali nggak ada faedahnya. Ya. Membunuh jiwa yang tidak bersalah tidak akan ada faedahnya sama sekali. Abadan. Ya. Dan banyak kasus, banyak cerita kerugiannya pada si pembunuh itu. Kerugiannya, rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Ya. Hidupnya gelisah. Pasti gelisah. Pasti tidak bisa tidur. Itu pasti. Ya. Pasti dia susah, sulit, sempit, dan selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam kegelisahan. Ini pasti. Allah enggak diam. Ya. Selalu merasa dikejar-kejar. Itu. Nah. Hal haqqaqa muradahu wa ahdafahu, apakah saudaranya ini bisa mewujudkan apa yang dia inginkan? Jawabannya tidak. Hal nala ma wa'adahu bihi syaitanuhu al-la'in wa nafsuhu syarira? Innahu lam yajni min safki dami akhihi khaira wa lam yastafid minhu syai'a. Ya. Jadi sama sekali dia tidak mengambil manfaat dari membunuh saudaranya sama sekali, bahkan dia menjadi orang yang merugi. Ya. Yang pertama kerugiannya disebutkan di sini, annahu khasira akhahu indama safaka damahu. Dia merugi kehilangan saudaranya karena saudaranya sudah mati. Ya kan? Yang kedua, annahu khasira walidayhi wa ahlahu haitsu ghadibu alaihi li jarimatihi. Dia rugi kenapa? Kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya atau keluarganya marah, murka pada dia karena tindakan pidana yang dilakukan ini. Yang ketiga, annahu khasira ma'anil ukhuwah allati kana tarbituhu bi akhihi. Dia rugi dari makna ukhuwah, makna persaudaraan yang awalnya terikat dengan saudaranya itu. Ya. Kemudian rugi yang keempat, annahu khasira kulla ma'anil insaniyatil khayrah. Dia rugi, hilang makna kemanusiaan daripada dirinya. Enggak ada, dia enggak punya sifat kemanusiaan. Ya. Yang ada pri apa? Ya. Iya, binatang gitu ya. Nah, dia enggak punya sifat kemanusiaan. Hilang. Ma'ani al-insaniyah al-khairah enggak ada, enggak dimiliki. Ya. Tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada tasamu, ya. Enggak ada.
Orang yang dikasih kasih sayang pada hatinya, sayang lihat saudaranya. Sayang tidak, akhi? Sayang. Borok-borok bunuh. Ya. Mukul saja enggak berani karena sayang. Atau enggak mau. Ngomongin saja enggak berani kan dia saudara. Dia kita sayangi. Makanya kita minta sama Allah ikhwani fillah agar Allah kasih sifat sayang di hati kita. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi. Allah yang ada di langit pasti menyayangi kamu. Ini kata siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin disayang sama Allah, kita harus punya sifat sayang. Sama semua makhluk, apalagi manusia. Sama hewan saja harus sayang. Hewan harus sayang. Dalam setiap jantung yang basah, itu ada pahala. Kalau subhanallah, dalam hadis diceritakan ada pezina wanita, lihat anjing, kehausan, dikasih air minum, masuk surga. Padahal anjing. Ya. Tetapi perlu diketahui anjing itu tidak boleh dipelihara kalau nggak ada sebab. Ya. Anjing hewan makhluk Allah yang kita kasihan, kita nggak boleh bersemena-mena. Nggak boleh semena-mena itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada anjing, dilempar pakai batu, itu haram. Kalau kita lihat anjing kehausan, kelaparan, boleh nggak kasih makan? Boleh kasih makan. Boleh kita kasih makan dia. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Tapi jangan kita pelihara. Karena kalau kita pelihara kenapa? Berkurang pahala dari yang kita miliki 1 qirat setiap harinya. Dan biasanya orang yang melihara anjing itu orang kafir. Orang Islam enggak melihara anjing. Karena ingat ceritanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ikhwan jenggotan kan? Jenggotan lagi jalan, ada orang Yahudi bawa anjing. Nah, lihat orang Yahudi biasa bawa anjing. Orang Yahudi ini ingin membuat Ibrahim bin Adham marah. Dia bilang, "Ya Ibrahim, alihiyatuka atharu min dhanabi hadzal qalb am dhanabu hadzal qalb atharu min lihiyatik?" Wahai Ibrahim, jenggotmu itu lebih suci dari ekor anjingku atau ekor anjingku lebih suci dari jenggotmu wahai Ibrahim? Waduh, ya. Kalau kita gimana, akhi? Kurang asem. Kan gitu. Belum tahu saya nih orang nih. Gitu ya? Tapi subhanallah dengan tenang Ibrahim bin Adham bilang in kanat fil jannah la hiya atharu min dhanabi kalbik wa in kanat fin nar la dhanabu kalbika atharu minha. Seandainya jenggotku masuk surga, niscaya ia lebih suci daripada ekor anjingmu. Dan seandainya jenggotku masuk neraka, ekor anjingmu lebih suci daripada jenggotku. Subhanallah. Langsung orang Yahudi bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam, akhi. Ya. Ini akhlak. Nah, jadi yang biasa orang Islam harus ngerti. Kalau melihara anjing itu bisa mengurangi pahalanya setiap hari 1 qirat. Rugi tidak? Rugi, akhi. Ada kita beramal saja belum tentu diterima. Ini sudah pasti dikurangi. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau melihara anjing untuk jaga pertanian, ya, ada perlunya, ya, itu lain masalah. Nah, jadi orang yang bunuh orang ini hilang rasa kasihannya, sayangnya hilang. Ya. Nah, kerugian yang lain, annahu khasira rahata nafsihi wa hudu'ahu wa tmi'nanahu wa sa'adatah. Subhanallah. Orang yang bunuh orang akan rugi. Hilang ketenangannya, kata ulama. Hilang dari dirinya sa'adahnya, kebahagiaannya, hilang.
Ya, kalau antum ingin melihat orang yang paling sengsara, itu orang yang bunuh orang. Walaupun dia ketawa, hatinya nangis. Ya, walaupun dia ketawa, malamnya dia tidak bisa tidur. Walaupun tidur, bangun lagi, takut sama Allah. Takut dibalas. Ya, di dunia disiksa sama Allah. Belum di akhirat. Ya, nggak ada baiknya bunuh orang. Ini sebagian orang bunuh orang kayak mitas nyamuk. Wal'iyadzubillah. Ya, nggak ada. Islam nggak ngajarkan begitu. Antum tahu dari sini bahwa Islam nggak ngajarkan teroris. Islam ya tidak ngajarkan ngaco. Tahu ngaco? Cocok. Itu tuduhan kepada ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah ini teroris, ngebom, nggak benar. Ini kita ajarkan begini. Kita ajarkan supaya orang sayang sama yang lainnya, sama makhluk Allah. Jangankan manusia, anjing saja kita sayang. Ya tidak? Anjing kelaparan, anjing kehausan, cari makanan, cari minuman buat anjing itu. Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunuh orang? Ya. Nah, itu. Terus ada yang bilang, itu tuh salafi itu ya, itu sumber teroris salafi itu. Ya, karena fikihnya sama tuh, sama yang ngebom. Ini orang bahlulnya minta ampun. Wallah sebahlul-bahlulnya orang ini. Ya. Sudah dipenuhi hatinya dengan hasad. Hasad sama ahlus sunnah, sama salafiyin. Bahayanya hasad. Ya tidak? Hasad ini ngeri. Jadi enggak adil cara menimbangnya. Ya. Tapi salafiyin tersenyum saja. Karena kita berharap pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semata dunia sebentar, akhi, sebentar. Sebentar dunia ini. Ya. Berapa lama lagi? 5 tahun, 10 tahun, sebentar. Berjalan di atas manhaj yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Terus belajar agama yang benar. Ya, dan orang ngomongin macam-macam, enggak peduli. Yang penting kita sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, ala manhaj salaf as-salih. Di atas manhaj salaf salih, di atas manhajnya sahabat yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga. Dan Allah janjikan orang yang mengikuti manhajnya sahabat masuk surga. Ya tidak? Seperti itu. Nah, kemudian kerugian yang lain, annahu khasira hayatahu haitsu hawwalaha min hayatin khayrah nafi'atin ijabiyyah ila hayatin syarirah zalimatin mu'tadiyah. Ngeri itu. Jadi rugi orang yang bunuh orang itu, dia telah mengubah kehidupannya yang tadinya kehidupan yang baik, kehidupan yang manfaat, kehidupan yang positif, berubah menjadi kehidupan yang buruk, menjadi yang negatif, zalim dan melampaui batas. Ini bunuh orang, ngeri. Ya. Kemudian ruginya apa lagi? Annahu khasira akhiratahu bi an akhrajaha min rahmatillah wa jannatihi ila azabihi wa narih. Na'udzubillah. Dia rugi akhiratnya. Kenapa? Allah Jalla wa Ala mengeluarkannya dari surga dan Allah memasukkannya ke mana? Ke neraka. Wal'iyadzubillah. Gara-gara apa? Bunuh, dosa bunuh. Ya. Kemudian apa? Annahu khasira tarikhahu. Dia rugi. Perjalanan hidupnya jadi jelek. Sejarah hidupnya jadi apa? Jelek. Akhi, kalau ingin mengukir sejarah, ukir sejarah dengan yang indah, yang baik. Ya. Jadi orang baik. Kalau ingin baik, jadi baik sebaik-baiknya. Kalau ingin jadi jahat, jangan. Ya, antum mikir sudah sejahat-jahatnya. Jangan, akhi. Ya. Jadi baik sebaik-baiknya. Jangan jadi jahat. Ya. Rugi.
Dia merugi. Jadi apa? Jadi dia seakan jadi roms, seakan jadi orang zalim tuh ini nih, gitu. Ya, nah ini. Jadi orang yang rugi di antaranya karena apa? Membunuh orang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala ikhwani fillah kita akan bahas ad-durus wal idad, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat fikihnya yang kita bisa ambil dari kisah yang kita baca ini insyaallah taala. Ada beberapa faedah insyaallah. Anda sudah mendengar sudah azan sampai sini insyaallah kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.